Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidel Afridino Dwi Putra dari kelas era 4, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk sebagai UAS mata kuliah teori ekonomi di bawah bimbingan dosen kita, yaitu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM. Hari ini, saya tidak hanya akan membahas satu topik, melainkan merangkum sebuah perjalanan besar dalam manajemen organisasi. Kita akan memulainya dari bagaimana komunikasi dibangun, bagaimana tim bekerja, bagaimana pentingnya komitmen, hingga bagaimana teknologi dan evaluasi menjadi penutup yang menyempurnakan performa sebuah organisasi. Mari kita mulai. Bagian pertama yaitu adalah komunikasi organisasi. Langkah pertama dalam dinamika organisasi manapun adalah komunikasi. Bayangkan, sebuah organisasi tanpa komunikasi, ia hanyalah sekumpulan orang yang berkumpul di satu tempat, namun tanpa arah, alias bingung. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin communis, yang berarti sama. Ini poin yang sangat penting, artinya komunikasi bukan sekedar berbicara, tapi bagaimana kita menciptakan kesamaan makna antara pengirim pesan dan penerima pesan. Misalkan, jika saya bicara tentang A dan Anda menangkap tentang B, maka komunikasi belum terjadi secara efektif. Dalam struktur manajemen, kita mengenal sistem arah komunikasi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah komunikasi vertikal. Ini adalah aliran informasi dari atas ke bawah, seperti instruksi, visi, dan kebijakan dari kepemimpinan ke staf, maupun dari bawah ke atas seperti laporan perkembangan keluhan atau saran dari staf kepada pemimpin. Ini memastikan hierarki berjalan dengan semestinya. Lalu yang kedua adalah komunikasi horizontal. Ini terjadi antara rekan, teman sejawat, atau departemen yang setingkat. Fungsinya untuk koordinasi. Tanpa ini, departemen pemasaran dan departemen produksi bisa jalan-jalan sendiri tanpa sinkronisasi. Selain arahnya, kita juga harus paham bahwa komunikasi memiliki fungsi yang sangat vital. Yang pertama yaitu adalah fungsi informatif. Organisasi adalah sistem pemrosesan informasi setiap anggota tubuh datang untuk mengerjakan tugasnya. Lalu yang kedua adalah fungsi regulatif. Disinilah peraturan atau prosedur dan tata tertib disampaikan agar perilaku kerja tetap terkendali. Lalu yang ketiga adalah fungsi persuasif. Sebagai pemimpin tidak bisa hanya memerintah, namun harus mampu membujuk dan memotivasi agar tim bekerja dengan sukarela dan semangat. Lalu yang terakhir ada fungsi integratif. Ini yang menyatukan semua bagian. Dengan komunikasi muncul rasa solid kebersamaan dan kerja tim yang solid. Contoh nyata yang sering kita temuin seperti rapat pimpinan atau instruksi melalui email resmi perusahaan, hingga obrolan santai di jam istirahat yang bersifat informal, namun tetap menjaga hubungan sosial antar karyawan. Sederhananya, jika organisasi adalah tubuh manusia, maka komunikasi adalah urat nadinya. Ia mengalirkan informasi ke seluruh bagian tubuh agar tujuan bersama yang sudah kita tetapkan bisa tercapai secara optimal. Tanpa aliran yang lancar, organisasi akan mengalami kelumpuhan operasional. Lalu, yang kedua adalah kerja tim dalam organisasi. Setelah komunikasi terjalin dengan baik, fondasi selanjutnya yang harus kita bangun adalah kerja tim. Banyak orang yang mengira bahwa sekumpulan orang yang bekerja di satu ruangan yang sama sudah bisa disebut dengan tim. Padahal secara manajerial itu belum tentu benar. Tim adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan berkoordinasi dalam sebuah sistem yang terorganisir. Poin kuncinya adalah mereka memiliki tujuan bersama yang mustahil bisa diraih jika dipekerjakan sendiri. Disinilah letak efisiensi ekonomi. Tim menggabungkan berbagai keahlian yang berbeda untuk menciptakan hasil yang lebih besar daripada sekedar jumlah usaha individu mereka. Sebuah tim yang solid tidak muncul secara instan. Ia terbentuk melalui tahapan-tahapan, mulai dari tahap pembentukan, munculnya konflik atau storming, hingga akhirnya terbentuk norma kelompok atau norming. Di titik inilah tim mencapai kohesivitas,
di mana setiap anggota sudah punya identitas yang serupa dan menaati peraturan yang berlaku. Menurut materi yang kita pelajari, ada beberapa karakteristik utama dari tim yang efektif. Yang pertama yaitu adalah misi dan tujuan yang jelas. Setiap anggota tahu persis apa yang ingin dicapai dan sepakat dengan misi tersebut. Lalu yang kedua adalah kepemimpinan yang tepat. Tim bergerak di bawah arahan yang jelas untuk meminimalkan kebingungan. Lalu yang ketiga adalah pembagian tugas yang adil. Memanfaatkan perbedaan kemampuan sebagai kekuatan, bukan sebagai bibit konflik. Keuntungan kerja tim sangatlah nyata. Yang pertama yaitu kreativitas meningkat karena adanya brainstorming, beban kerja yang berat jadi terasa lebih ringan karena dibagi, dan fleksibilitas organisasi dalam merespon tantangan pasar menjadi jauh lebih cepat. Lalu, bagian ketiga adalah komitmen organisasi. Setelah kita memiliki tim yang solid, muncul pertanyaan besar. Apa yang membuat anggota tim tersebut mau bertahan dan memberikan yang terbaik dalam jangka panjang? Jawabannya adalah komitmen organisasi. Komitmen bukan sekedar janji di atas kertas, melainkan sebuah keadaan psikologis yang mengikat karyawan dengan organisasinya. Ini adalah bahan bakar utama. Tanpa komitmen, tim sehebat apapun akan mulai goyah saat menghadapi tekanan ekonomi atau tawaran dari pihak luar. Berdasarkan teori yang kita pelajari, komitmen ini tidak muncul begitu saja, melainkan terdiri dari 3 komitmen utama yang saling melengkapi. Yang pertama adalah komitmen afektif. Ini adalah tingkatan tertinggi. Di sini karyawan bertahan karena mereka ingin. Lalu yang kedua adalah komitmen berkelanjutan. Di sini karyawan bertahan karena mereka butuh. Ini didasarkan pada analisis untung rugi. Mereka berpikir kalau saya keluar sekarang saya akan kehilangan senioritas dong, atau tunjangan, atau sulit mencari pekerjaan lain. Jadi ikatan ini lebih bersifat material. Lalu yang ketiga ada komitmen normatif. Di sini, karyawan bertahan karena mereka merasa wajib, ada rasa tanggung jawab moral atau balas budi. Mungkin karena perusahaan telah menyekolahkan mereka, atau karena nilai-nilai kekeluargaan yang membuat mereka merasa tidak enak jika harus pergi. Lalu, mengapa ini sangat krusial dalam teori ekonomi dan manajemen? Jawabannya jelas sangat efektif organisasi, karena karyawan dengan komitmen tinggi cenderung lebih disiplin, tingkat kehadirannya tinggi, dan yang paling penting mereka bersedia melakukan extra mile atau alias melakukan tugas lebih dari yang diwajibkan demi kebajuan bersama. Tentu saja, membangun komitmen ini adalah tugas yang berat bagi seorang manajer. Dibutuhkan gaya kepemimpinan yang suportif, komunikasi yang terbuka, serta sistem penghargaan atau reward yang adil. Lingkungan kerja yang positif akan menurunkan tingkat turnover atau perpindahan karyawan secara signifikan. Dalam kacamata ekonomi, rendahnya turnover berarti perusahaan bisa menghemat biaya rekrutmen dan pelatihan karyawan baru secara terus-menerus. Singkatnya, komitmen adalah perekat yang menyatukan hati karyawan dengan visi organisasi. Dengan komitmen yang kuat, sumber daya manusia yang kita miliki bukan lagi sekedar pekerja, melainkan aset berharga yang siap berjuang mencapai tujuan optimal. Bagian 4, teori pengendalian ekonomi. Sekarang, bagaimana cara kita memastikan bahwa komunikasi, tim, dan komitmen tetap terjalan di jalur yang benar? Jawabannya adalah pengendalian. Pengendalian adalah fungsi manajemen yang menjadi ujung dari sebuah proses. Ia berkaitan erat dengan perencanaan. Kita tidak bisa mengendalikan suatu kalau tidak punya rencana. Di sini, kita melakukan pengukuran kinerja, membandingkannya dengan standar, dan melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan. Pengendalian memastikan bahwa sumber daya yang kita miliki dan digunakan secara efektif dan efisien demi keuntungan ekonomi. Bagian 5 adalah evaluasi, definisi, model kerja, kinerja, dan program. Setelah kita membahas pengendalian, kita masuk ke tahap yang menjadi mahkota dari siklus manajemen, yaitu evaluasi. Seringkali orang bingung membedakan antara pengendalian dan evaluasi. Jika pengendalian dilakukan saat proses berjalan, maka evaluasi biasanya dilakukan untuk melihat hasil akhir, guna menentukan nilai atau keberhasilan suatu kegiatan secara sistematis. Definisi fungsi dan tujuan evaluasi secara terminologi adalah
proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan standar tertentu. Namun dalam manajemen, fungsinya jauh lebih luas, yaitu fungsi selektif, membantu kita memilih alternatif atau strategi terbaik. Yang kedua yaitu fungsi diagnostik, mengetahui di mana letak kelemahan suatu program agar bisa diperbaiki. Lalu yang ketiga ada fungsi penempatan, memastikan orang berada di posisi yang sesuai dengan kompetensinya. Fungsi pengukuran keberhasilan, melihat sejauh mana target sudah tercapai. Tujuan utamanya bukan untuk mencari siapa yang salah atau memberikan hukuman, melainkan untuk mengambil keputusan, decision making. Apakah program ini harus dilanjutkan? Apakah strategi ini harus diubah? Apakah evaluasi ini memberikan jawaban berbasis data, bukan asumsi? Yang kedua ada model dan pendekatan evaluasi atau model CIPP. Untuk melakukan evaluasi yang komprehensif, kita tidak bisa hanya melihat hasil akhir. Salah satu model yang paling kita andalkan adalah model CIPP. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah konteks atau konteks. Kita mengevaluasi apakah tujuan program ini masih relevan dengan kebutuhan saat ini. Lalu yang kedua ada input atau masukan. Apakah sumber daya anggaran dan strategi yang kita siapkan sudah memadai? Lalu yang ketiga ada proses, yaitu bagaimana implementasinya di lapangan. Apa kendala yang muncul saat rencana dijalankan. Lalu yang terakhir ada model produk. Ini adalah hasil akhirnya. Apakah hasilnya sesuai dengan standar yang ditetapkan di awal? Lalu yang ketiga selanjutnya kita berbicara tentang manusianya melalui evaluasi kinerja. Dalam kacamata teori ekonomi, kinerja individu adalah kontributor utama bagi produktivitas organisasi. Evaluasi kinerja adalah penilaian periodik atas hasil kerja karyawan dibanding dengan standar yang ada. Di sini kita menilai kualitas kerja, kuantitas ketepatan waktu, hingga efektivitas biaya. Penting untuk diingat, evaluasi kinerja yang baik harus bersifat dua arah. Ada umpan baliknya atau feedback dari sesi diskusi, sehingga karyawan tahu apa yang perlu ditingkatkan dan perusahaan tahu bagaimana cara mendukung mereka. Lalu yang terakhir ada evaluasi program. Jika evaluasi kinerja fokus pada orang, evaluasi program fokus pada unit kegiatan atau proyek tertentu. Misalnya, saat perusahaan menjalankan program digitalisasi, kita harus mengevaluasi apakah program ini memberikan dampak positif, apakah biayanya sebanding dengan manfaatnya, atau hasil dari evaluasi program ini memberikan rekomendasi apakah sebuah program layak dipertahankan, diperbaiki, atau justru diberhentikan sama sekali demi efisiensi anggaran perusahaan. Singkatnya, evaluasi adalah jembatan menuju perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Tanpa evaluasi, sebuah organisasi akan terjebak dalam lingkaran kesalahan yang sama, tanpa pernah tahu cara untuk maju. Bagian 6 ada peran teknologi informasi. Setelah kita membahas seluruh proses manajemen secara manual, mulai dari cara kita berkomunikasi hingga cara kita mengevaluasi, kita harus sadar bahwa kita hidup di era digital. Inilah saatnya kita membahas teknologi informasi sebagai akselerator utama dalam organisasi modern. Teknologi informasi bukan hanya soal komputer atau internet. Secara definisi, teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi. Tujuannya satu, yaitu agar komunikasi dan informasi tersebut dapat diakses secara cepat, tepat, dan akurat. Di dalam teori ekonomi, kecepatan informasi berarti keunggulan kompetitif. Siapa yang lebih cepat mendapatkan data, dialah yang akan menguasai pasar. Menurut materi yang kita pelajari, ada 4 komponen utama yang membangun komunikasi ekosistem teknologi informasi. Yang pertama adalah perangkat keras, yaitu hardware. Lalu yang kedua ada perangkat lunak, yang ketiga ada jaringan internet, dan yang keempat ada sistem informasi. Baiklah, kita telah menempuh perjalanan intelektual yang cukup panjang dalam video ini. Kita tidak hanya melihat satu topik, melainkan sebuah ekosistem manajemen yang utuh. Dari sini kita bisa menarik sebuah filosofi penting bagi seorang calon manajer. Yang pertama yaitu komunikasi bukan sekedar bicara, ia adalah fondasi awal untuk menyamakan frekuensi pemikiran. Yang kedua ada kerja tim, bukan sekedar kumpul-kumpul,
Ia adalah mesin penggerak yang mengubah perbedaan menjadi kekuatan besar. Lalu yang ketiga ada komitmen. Bukan sekedar janji, ini adalah bahan bakar emosional yang membuat kita tetap bertahan meski badai ekonomi datang menerjang. Lalu yang keempat ada pengendalian. Bukan untuk mengekang, ini adalah rem dan kemudi agar investasi dan sumber daya kita tidak terbuang sia-sia. Lalu ada yang kelima yaitu evaluasi. Bukan untuk mencari kesalahan, ia adalah cermin jujur untuk kita melihat sejauh mana keberhasilan yang sudah kita raih. Dan yang terakhir adalah teknologi informasi, yaitu sirkuit digital yang memastikan semua proses tadi berlari secepat kilat di era persaingan global yang sangat ketat ini. Semua elemen dari kelompok 1 hingga kelompok 6 ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika satu bagian penting hilang, maka runtuhlah efektivitas organisasi tersebut. Sebagai mahasiswa manajemen, memahami integrasi ini bukan lagi pilihan, melainkan kunci utama untuk kita bertransformasi menjadi pemimpin yang hebat dan visioner di masa depan. Saya, Fidel Afrinul Dwi Putra, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM atas ilmu, bimbingan, dan inspirasi yang Bapak berikan selama mata kuliah teori ekonomi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak pemaparan ini hingga detik terakhir. Saya sadar bahwa video ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan sejati adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya meminta dan memohon maaf atas segala kekurangan selama presentasi ini. Semoga rangkuman materi ini bisa menjadi bekal yang bermanfaat bagi kita semua. Tetaplah berproses, tetaplah berevaluasi. Saya Fidel ABP, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.